Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah, pada kali ini kami akan kembali mengkisahkan salah satu kisah yang penuh hikmah, pemuda salih dan buah apel. Dialah Sabit bin Ibrahim, dan kisahnya dengarkanlah. Kala terik matahari membumbung tinggi, langkah kian melambat. Setapak demi setapak tetap dilangkahkan meski rasanya begitu berat. Sabit bin Ibrahim, seorang pemuda saleh, sedang berjalan di pinggir kota Kufah yang kini berada di negara Irak. Panas kian terasa, dan tiba-tiba ia melihat sebuah apel jatuh dari batangnya dan keluar dari pagar kebunnya. Melihat buah apel yang ranum dan tergeletak itu, ditambah cuaca yang panas, Sabit merasa sangat tertarik dan ingin sekali memakannya. Begitu singkat, ia langsung memakan buah apel tersebut hingga tersisa setengah. Dan tiba-tiba ia teringat bahwa buah apel itu bukanlah miliknya. Dan jelas, ia pun belum mendapatkan izin dari pemiliknya. Ia teringat ada orang yang bersusah payah untuk menanam dan merawat pohon ini hingga berbuah. Maka, tanpa berpikir panjang, Sabit langsung memasuki kebun tersebut dan berniat mencari pemiliknya untuk meminta keikhlasan atas buah apel yang telah ia makan. Di dalam kebun tersebut, ia melihat seorang laki-laki tua yang sedang membersihkan kebun dan bergegas mendekatinya. Tanpa basa-basi, ia langsung berkata, "Assalamualaikum, wahai Tuan. Maafkan aku. Sungguh, aku telah memakan setengah dari buah apel ini, Tuan. Sudilah kiranya engkau memaafkan diriku." Dengan nada penuh penyesalan sambil menunjukkan buah apel tersebut, orang itu berkata, "Wahai pemuda, sesungguhnya aku bukanlah sang pemilik kebun ini. Aku hanya ditugaskan untuk merawat dan menjaga tanaman yang ada di kebun ini." Dengan raut wajah yang menyesal atas apa yang ia telah lakukan, kemudian ia bertanya kembali, "Lantas, di manakah rumah pemilik kebun ini, wahai Tuan? Sudilah engkau memberikanku alamatnya. Aku akan meminta agar menghalalkan buah apel yang telah aku makan ini." Tukang kebun itu pun memberitahukan, "Wahai anak muda, namun apabila engkau ingin pergi ke sana, maka engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam, karena letaknya cukuplah jauh dari kebun ini. Namun dengan penuh tekad daripada harus berurusan panjang di akhirat kelak, lebih baik menempuh perjalanan yang begitu jauh, berharap agar pemilik kebun mengikhlaskan apel yang telah ia makan." Sabit berkata kepada orang tua tersebut, "Tidak mengapa, Tuan. Aku akan tetap pergi menemuinya. Meskipun rumahnya sangatlah jauh, aku telah memakan apel yang tidak halal bagiku karena tanpa izin pemiliknya." Bukankah Rasulullah SAW sudah memperingatkan kita melalui sabdanya, "Siapa yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka ia lebih layak menjadi umpan api neraka." Akhirnya Sabit pun berangkat memulai perjalanan yang sangat jauh dan penuh rintangan itu. Ia telah bertekad sehingga jarak yang jauh bukan menjadi penghalang bagi dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang bisa berbuntut hingga ke akhirat nanti. Singkat cerita, sesampainya Sabit di rumah sang pemilik kebun,
Ia pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam dengan sopan. Hingga keluarlah sang pemilik kebun dan Sabit langsung mengabarkan, "Wahai Tuan yang pemurah, saya sudah terlanjur memakan setengah dari buah apelmu yang jatuh keluar dari kebunmu. Karena itu, maukah Tuan menghalalkan apa yang sudah saya makan ini?" Pemilik kebun tersebut mengamati Sabit dengan cermat. Terlihat bahwa ia telah menempuh perjalanan yang begitu jauh dari kebunnya. Lalu dia pun berkata, "Tidak, aku tidak akan menghalalkannya, kecuali engkau mau memenuhi satu syarat dariku." Mendengar perkataan sang pemilik kebun tersebut, Sabit merasa khawatir dengan syarat itu karena takut ia tidak dapat memenuhinya. Maka segera ia pun bertanya, "Wahai Tuan, sekiranya apakah syaratnya itu?" Lelaki itu pun menjawab, "Engkau harus mau menikahi putriku." Sabit pun tidak memahami apa maksud dan tujuan lelaki itu. Maka dia pun berkata, Apakah hanya karena aku makan setengah buah apelmu yang keluar dari kebunmu, lantas aku harus menikahi putrimu, Tuan?" Namun pemilik kebun itu tidak menggubris pertanyaan Sabit. Ia malah menambahkan, "Sebelum pernikahan dimulai, engkau harus tahu dulu kekurangan-kekurangan dari putriku itu. Ketahuilah, dia adalah seorang yang matanya buta, lisannya bisu, dan juga tuli pendengarannya. Lebih dari itu, ia juga seorang yang lumpuh." Mendengar itu, Sabit amat terkejut dengan penjelasan si pemilik kebun. Ia berkata dalam hatinya, "Ya Tuhan, apakah wanita seperti itu patut aku persunting sebagai istri? Hanya gara-gara setengah buah apel yang tidak dihalalkan kepadanya." Kemudian, pemilik kebun itu menyatakan lagi, "Wahai anak muda, selain syarat tersebut, aku tidak bisa menghalalkan apa yang telah engkau makan." Sabit kemudian menjawab dengan mantap, "Baiklah Tuan, aku akan menerima pinangannya dan perkawinannya. Aku telah bertekad akan mengadakan transaksi dengan Allah Rabbul Alamin. Untuk itu, aku akan memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak-hakku kepadanya, karena aku amat berharap Allah selalu meridhoiku, dan mudah-mudahan aku dapat meningkatkan kebaikan-kebaikanku di sisi Allah Ta'ala. Semoga dengan jalan inilah aku dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka pernikahan pun dilaksanakan. Pemilik kebun menghadirkan 2 saksi yang akan menyaksikan akad nikah mereka. Sesudah ijab qabul selesai, Sabit dipersilahkan masuk menemui istrinya. Sewaktu Sabit hendak memasuki kamar istrinya, dia berpikir akan tetap mengucapkan salam walaupun istrinya tuli dan bisu. Karena bukankah malaikat Allah yang mengelilingi dalam rumahnya tentu tidak tuli dan bisu juga? Maka ia pun mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Dan tidak disangka sama sekali, wanita yang ada di hadapannya dan kini resmi jadi istrinya itu pun menjawab salamnya. Ketika Sabit masuk dan menghampiri perempuan itu, dia mengulurkan tangannya untuk menyambut tangan perempuan tersebut.
Sekali lagi, Sabit terkejut karena wanita yang telah menjadi istrinya itu menyambut uluran tangannya. Sabit begitu terkejut dan kehabisan kata-kata menyaksikan kenyataan ini, di mana ayahnya menjelaskan bahwa dia perempuan yang tuli dan bisu. Tetapi mengapa dia menyambut salamku dengan baik? Jika demikian, berarti perempuan yang ada di hadapanku ini dapat mendengar dan tidak bisu. Selain itu, bukankah ayahnya juga mengatakan bahwa dia buta dan lumpuh? Tetapi ternyata dia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengulurkan tangan dengan mesra, kata Sabit dalam hatinya. Sabit berpikir, mengapa ayahnya menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan yang sebenarnya? Setelah Sabit duduk di samping istrinya, dia pun bertanya, "Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau buta. Tetapi mengapa ia menggambarkanmu seperti itu, wahai istriku?" Perempuan itu kemudian berkata, "Ayahku benar. Aku buta karena mataku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah." Sabit pun bertanya kembali, "Ayahmu juga mengatakan bahwa engkau tuli. Lantas mengapa?" Wanita itu pun menjawab, "Ayahku benar, karena telingaku tidak pernah aku gunakan untuk mendengar berita-berita dan cerita orang yang tidak membuat ridha Allah." "Ayahku juga mengatakan kepadamu, bukan, bahwa aku bisu dan lumpuh?" tanya perempuan itu kepada Sabit. Kemudian Sabit pun mengangguk perlahan, mengiyakan pertanyaan istrinya. Selanjutnya perempuan itu pun berkata, "Aku dikatakan bisu karena lisanku dalam banyak hal, aku hanya menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah Ta'ala saja. Dan tidak pernah aku gunakan untuk mengatakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan aku lumpuh karena kakiku pun tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang dapat menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar itu, alangkah bahagianya Sabit mendapatkan istrinya yang ternyata sangat-sangat salihah dan perempuan yang dapat memelihara dirinya. Sabit menggambarkan wajah istrinya bagikan bulan purnama di malam yang gelap. Sabit bin Ibrahim dan istrinya yang salihah dan cantik itu hidup penuh rukun dan bahagia. Tidak lama kemudian, mereka pun dikaruniai seorang putra yang ilmunya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Beliau adalah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, senior para imam besar, yakni Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad radhiyallahu anhum.